Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di Light of Perseverance. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita sama-sama menyusuri jejak seorang pria yang pernah terjatuh tapi memilih untuk terbang. Mari simaklah kisah Elon Musk, bukan hanya tentang roket dan mobil listrik, tapi tentang luka yang menjadi cahaya dan mimpi yang menembus langit paling sunyi. Elon Musk, sunyi, luka, dan langit yang dijamah. Di ujung tanah Afrika, tempat debu matahari bertemu batu dan badai, lahir seorang anak pemimpi dari Pretoria, Elon Reeve Musk. Ia tidak tumbuh dengan gelak tawa ramai. Ia tak punya banyak teman, hanya buku, komputer, dan langit yang terus dipandang. Ia adalah anak yang terlalu pendiam untuk dunia yang bising. Di sekolah, ia tak dipahami. Ia ditertawakan. Di lorong sekolah, ia bukan bintang, ia korban. Ia dibuli, diseret, dipukul, diinjak, hingga suatu hari ia dibiarkan berdarah dan tak sadarkan diri di tangga. Tapi bahkan dari tempat tergelap itu, Elon tidak membenci dunia. Ia hanya makin yakin dunia ini harus diubah. Di usia 17, ia tinggalkan Afrika Selatan, kabur dari luka menuju harapan. Kanada jadi awal, lalu Amerika jadi laboratorium mimpi. Ia belajar ekonomi dan fisika di University of Pennsylvania. Tapi lebih dari itu, ia belajar bahwa dunia bisa direkayasa ulang dengan logika, keberanian, dan mimpi yang tak sudi padam. Ia dirikan Zip2, menghubungkan peta dan kata. Lalu X.com yang bertransformasi menjadi PayPal. Tapi saat sukses mengetuk pintu, ia disingkirkan dari singgasana ciptaannya sendiri. Dunia mencoba menjatuhkannya lagi, tapi Elon kini lebih dari sekedar anak pendiam. Ia adalah peluru mimpi yang ditembakkan ke langit. Tahun 2002 ia mendirikan SpaceX. Mimpinya bukan kecil, membuat manusia menjadi spesies antar bintang. Ia hampir bangkrut. Ia tidur di lantai pabrik, menjual aset, kehilangan cinta. Dan saat dunia berkata cukup, Elon berkata sekali lagi, Falcon 1 berhasil. Tangisnya bukan karena sukses, tapi karena dunia akhirnya mendengarnya. Tesla datang tak sebagai mobil, tapi sebagai gerakan, sebagai pemberontakan terhadap bahan bakar yang membakar bumi. Dunia mencibir, tapi mobil-mobil itu meluncur. Senyap, tapi menggelegar dalam sejarah. Lalu SolarCity, The Boring Company, Neuralink, dan Starlink, jaring langit bagi desa yang tak tersentuh sinyal. Dan di antara semuanya, ia dirikan OpenAI agar kecerdasan tak kehilangan hati. Lalu 2002 datang, dan Elon membeli Twitter, platform tempat dunia berteriak dan berdebat. Ia ubah namanya menjadi X, satu huruf tapi mengandung banyak dunia. Ia ingin membuat ekosistem digital total, bebas, terbuka, dan liar seperti dirinya. Tapi banyak yang takut. Ia dituduh melepas moderasi, menyulut perpecahan, tapi Elon percaya tanpa kebebasan tak ada masa depan. Di masa pemerintahan Donald Trump, ia diundang ke meja penasihat industri. Tapi saat Amerika mundur dari perjanjian Paris, Elon mundur dengan lantang. Kini perannya meluas. Satelit Starlink digunakan di zona konflik. Ia berbicara tentang AI di forum-forum global, masuk dalam percakapan antar negara dan mesin. Ia bukan lagi pengusaha, ia adalah pengaruh. Dan inilah jejaknya. 1996, Zip2, digitalisasi peta dan media. 1999, X.com, PayPal, revolusi pembayaran. 2002, SpaceX, roket keluar angkasa. 2004, Tesla Motors, mobil listrik masa depan. 2006, SolarCity, energi surya. 2015, OpenAI, AI yang bertanggung jawab. 2016, Neuralink dan The Boring Company. 2018, Starlink, satelit untuk konektivitas global. 2020, Tesla masuk S&P 500. 2021, jadi orang terkaya dunia. 2022, akuisisi Twitter menjadi X. 2023 sampai 2025, pengaruh global melalui AI, Starlink, dan urusan negara. Ia bukan tanpa celah, tapi Elon Musk telah menjadi perwujudan dari satu hal, bahwa luka masa lalu bisa menjadi bahan bakar masa depan. Anak yang pernah jatuh tersungkur di sekolah, kini menyusun bintang-bintang di langit manusia. Dan jika malam ini kamu merasa kecil, ingatlah, bahkan langit pun dulunya kosong, sampai seseorang mencoba mengisinya dengan cahaya. Terus melangkah walau
perlahan. Pendakian tinggi niscaya tertaklukkan.